Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Septi Nur Elisa dari kelas RKI Presensi 12 dengan NIM P1337062062259 yang akan berbagi tentang apa sih itu ibadah dan apa jenis-jenis ibadah dan bagaimana cara penerapannya. Langsung saja mulai yang pertama. Nah, sebenarnya materi ini pernah disampaikan oleh kelompok 5 kemarin dengan tema memahami agama sebagai moral dan akhlak mulia dalam kehidupan. Jadi, di sini aku akan lebih memfokuskan materi tersebut dengan topik bahasan yang ketiga, yaitu ibadah. Sebelumnya, kita ulas balik yuk, apa itu ibadah? Ibadah berarti merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan agama. Ibadah juga dapat diartikan sebagai amalan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah juga digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah ibadah amaliyah. Ibadah ini merupakan jenis ibadah yang dilakukan dengan melibatkan aktivitas fisik atau badan. Misalnya adalah sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang harus dipenuhi. Sholat juga menjadi amalan pertama yang akan dihisab nanti ketika seseorang wafat. Kedudukan sholat dalam kehidupan juga sangat penting, karena arti sesungguhnya sholat adalah doa. Dan dengan doa tersebut, harapan kita adalah dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ibadah qauliyah. Ibadah ini merupakan jenis ibadah yang dilakukan melalui kegiatan lisan. Misalnya adalah berzikir. Berzikir merupakan salah satu cara mendekatkan diri serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dapat dikatakan bahwa berzikir merupakan salah satu jenis ibadah yang mudah dikerjakan, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selain berzikir, membaca Al-Quran juga merupakan ibadah qauliyah. Dari hadis riwayat Baihaqi disebutkan bahwa membaca Al-Quran termasuk dalam ibadah yang paling utama di antara ibadah yang lain. Karena tiap ayat, tiap huruf dalam Al-Quran tersebut mengandung arti yang mana sebaiknya manusia ketahui. Balasan bagi orang yang membaca Al-Quran juga tidak main-main. Hadis riwayat At-Tirmizi menjelaskan bahwa orang yang membaca satu huruf Al-Quran maka akan mendapat satu kebaikan yang akan dibalas 10 kali lipatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah merupakan ibadah di mana seorang hamba menyumbangkan sebagian harta miliknya. Misalnya saja bersedekah. Sedekah tidak harus besar jumlahnya, meski sedikit, tapi ketika kita ingat dengan orang lain yang lebih membutuhkan, ketika kita ingat dengan penderitaan orang lain, pasti akan jauh lebih bermakna dan insya Allah, Allah akan membalas jauh lebih banyak. Perlu diingat juga bahwa bersedekah ini harus ditujukan untuk mengharap ridho Allah semata. Yang keempat dan yang terakhir adalah ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang mencakup aspek i'tiqad atau keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'tiqad juga dapat berbentuk tafakur sebagai kontemplasi terhadap ciptaan Allah. Dengan mensyukuri akan ciptaan Allah yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan tambah yakin akan adanya Allah di sekitar kita dan ditambah keyakinannya untuk beribadah di jalan Allah. Nah, setelah mengetahui tentang apa itu ibadah dan apa saja jenis-jenisnya, beserta contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, semoga kita lebih sadar dan mau menerapkannya, mau menjalankan ibadah tersebut dengan hati yang ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah semata. Dan serta akan terus meningkatkannya dengan kesadaran akan pentingnya ibadah sebagai pemahaman tentang agama sebagai moral dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.